Horas, salam sehat, salam semangat. Video kali ini berisi tentang materi pengenalan terkait GUI programming dengan menggunakan JavaFX. JavaFX adalah generasi setelah Java Swing yang dimunculkan untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang membutuhkan aplikasi yang lebih kompleks dengan fitur yang lebih kaya, serta proses pembuatan perangkat lunak yang lebih lincah. Objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran pada video ini adalah mahasiswa mengenal konsep tentang Graphical User Interface Programming menggunakan JavaFX. Jika terdapat pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Seperti bahasa pemrograman lainnya, Java juga terus berkembang dan diperbaiki. Hal tersebut tergambar dari fitur serta libraries yang dimilikinya. Dalam konteks ini, proses evolusi dapat dilihat pada GUI framework yang ada pada Java. Sudah disebutkan dan Anda sendiri telah menggunakannya dalam praktikum, bahwa Java AWT adalah fitur mula-mula. Kemudian, Java Swing dihadirkan untuk menjawab keterbatasan yang dimiliki framework tersebut. Bahkan, Swing termasuk framework yang sukses karena telah menjadi GUI framework yang utama selama lebih dari 1 dekade. Walaupun fiturnya dianggap superior dibandingkan pendahulunya, tapi GUI framework baru juga diperkenalkan. Ketika Swing didesain, framework ini difokuskan untuk pengembangan perangkat lunak untuk kebutuhan enterprise. Sementara saat ini, aplikasi yang muncul sudah semakin beragam. Misalnya saja, aplikasi mobile membutuhkan GUI framework khusus karena karakteristik perangkat serta jenis fitur yang dapat disediakan. Saat ini juga dibutuhkan pengembangan aplikasi untuk melayani pelanggan. Kondisi ini tidak dapat ditangani dengan baik jika hanya menggunakan Java Swing. Nah, JavaFX adalah generasi berikutnya untuk GUI framework yang dapat digunakan untuk platform Java. Secara umum, framework JavaFX memiliki semua fitur baik dari Java Swing. Misalnya, JavaFX termasuk komponen yang lightweight serta mendukung arsitektur model view controller atau MVC. Hal-hal yang Anda ketahui tentang konsep pengembangan GUI menggunakan Java Swing dapat diaplikasikan pada JavaFX. Perbedaan paling signifikan antara Java Swing dan JavaFX terletak pada pengorganisasian serta hubungan antara komponen utama yang tersedia. JavaFX lebih ringkas, mudah digunakan, dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kekinian atau kontemporer. JavaFX memiliki cara untuk merender objek dan penggambaran tampilan secara otomatis. Dengan demikian, JavaFX memfasilitasi pendekatan yang lebih dinamis untuk pengembangan GUI. Elemen JavaFX terdapat pada paket yang memiliki prefix JavaFX. Terdapat lebih dari 30 paket yang tersedia pada API library milik JavaFX. JavaFX menyediakan fungsionalitas yang sangat beragam dan dapat Anda aplikasikan untuk perangkat lunak yang Anda gunakan. Berikut ini beberapa paket utama JavaFX. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur aplikasi JavaFX. Pemahaman tentang konsep ini perlu karena terkait dengan langkah-langkah yang harus diikuti dalam pembuatan aplikasi JavaFX. Pengetahuan ini juga penting untuk memahami hubungan antar bagian pada JavaFX. Bagian yang pertama adalah stage. Stage merupakan kanvas yang berisi semua objek GUI dari aplikasi JavaFX. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, stage adalah pentas. Dengan mengetahui hal ini, Anda bisa memaknai stage sebagai ruang tempat bagian-bagian lain dari GUI dimasukkan. Stage adalah top-level container pada aplikasi JavaFX. Semua aplikasi JavaFX akan secara otomatis memiliki akses terhadap satu buah stage yang disebut sebagai primary stage. Primary stage disediakan oleh sistem pada saat aplikasi JavaFX dijalankan. Walaupun Anda dapat menciptakan stage lainnya, akan tetapi kecenderungan hanya primary stage yang dibutuhkan oleh sebuah aplikasi. Berikutnya ada scene. Scene merepresentasikan konten fisik dari aplikasi JavaFX. Jika dimaknai dengan menerjemahkan scene ke dalam bahasa Indonesia, maka kita dapat mengartikan scene itu adalah adegan. Adegan adalah perwujudan dari semua komponen yang terlibat untuk sebuah penampilan. Pada adegan terdapat cerita, setting waktu, tempat, dan peralatan pendukung yang kemudian ditampilkan di dalam panggung. Merujuk ke analogi tersebut, maka semua item dari GUI atau elemen visual yang didefinisikan pada JavaFX akan ditampung oleh scene sebagai wadahnya. Kemudian, scene tersebut dimasukkan ke dalam stage yang berperan sebagai top-level container. Semua aplikasi JavaFX memiliki setidaknya satu stage dan minimal satu scene yang ditambahkan ke stage tersebut. Semua elemen visual yang dimiliki oleh scene tergambar dalam scene graph. Apa itu scene graph? Scene graph merupakan bagian selanjutnya dari struktur aplikasi JavaFX. Scene graph adalah struktur seperti pohon yang merepresentasikan semua isi dari scene. Isi dari scene graph disebut juga sebagai node. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut ini.
Pada gambar tersebut, Anda bisa melihat bagian scene memiliki berbagai elemen yang kaitan di antara elemen tersebut seperti bagian dari pohon. Setiap elemen yang ada di sana disebut sebagai node, misalnya tombol, label, checkbox, dan komponen lainnya. Node juga bisa terdiri atas kumpulan node lainnya, seperti kontainer yang berisi sekumpulan komponen. Jadi, sebuah node dapat memiliki node anak. Node dengan sebuah atau lebih node disebut sebagai parent node atau branch node. Node tanpa node anak merupakan simpul terminal atau akhir yang disebut juga sebagai leaf node. Terdapat satu jenis node yang disebut sebagai root node. Root node merupakan top level node yang satu-satunya node yang tidak memiliki parent. Nah, kumpulan node tersebut yang akhirnya membentuk apa yang disebut sebagai scene graph yang mirip dengan sebuah pohon. Dalam pembuatan aplikasi JavaFX, terdapat serangkaian langkah yang Anda harus ikuti. Di sini saya akan menjelaskan tahapan tersebut satu persatu, hingga akhirnya aplikasi JavaFX sederhana yang utuh dapat terbentuk. Untuk pembuatan semua aplikasi JavaFX, hal pertama yang dilakukan adalah membuat subclass dari kelas application. Dengan demikian, maka kelas yang Anda buat untuk aplikasi JavaFX harus mengextend kelas application yang berada pada paket javafx.application. Dengan melakukan hal ini, maka kelas Anda dapat mengoverride 3 buah metode yang menggambarkan daur hidup aplikasi JavaFX. Untuk itu, maka Anda harus masuk ke langkah kedua untuk pembuatan aplikasi JavaFX. Jadi, langkah kedua untuk pembuatan aplikasi JavaFX adalah mengoverride metode yang menggambarkan daur hidup aplikasi JavaFX. Terdapat 3 metode untuk keperluan tersebut, yaitu yang pertama adalah metode init. Metode init tidak memiliki parameter dan return value-nya adalah void. Metode init merupakan metode yang dipanggil ketika aplikasi mulai dieksekusi. Nah, pada metode ini biasanya digunakan untuk apa? Metode init dapat digunakan untuk berbagai inisialisasi. Pada dasarnya yang dilakukan adalah eksekusi kode program yang tidak membutuhkan proses yang panjang atau melakukan hal seperti membuat stage atau menciptakan scene. Jika tidak ada proses inisialisasi yang perlu dilakukan, maka metode ini tidak perlu di-override. Setiap subclass dari kelas application pasti sudah memiliki versi default untuk metode init tersebut. Nah, bagaimana implementasi kode programnya? Perhatikan potongan kode berikut ini. Anda bisa melihat bahwa deklarasi dan cara mengoverride metode ini seperti yang dikenal pada dasar pemrograman Java. Anda bisa menambahkan berbagai kode untuk inisialisasi yang perlu dilakukan di dalam metode init tersebut. JavaFX Application Lifecycle Method berikutnya adalah metode start. Metode start merupakan abstrak method, artinya setiap kali Anda mengextend kelas application pada JavaFX, maka metode start harus Anda override atau implementasi sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda. Hal tersebut dapat dikecualikan jika kelas yang Anda buat untuk mengextend kelas application tersebut merupakan abstrak class. Anda tentu masih ingat konsep tentang abstrak class dan abstrak method pada pembelajaran mata kuliah OSD yang lalu. Pada aplikasi JavaFX, metode start dipanggil segera setelah metode init dipanggil. Pada saat ini, aplikasi sudah tampil kepada pengguna. Nah, apa yang dapat dilakukan pada saat metode start dipanggil? Metode ini digunakan untuk mengkonstruksi dan melakukan pengaturan scene. Bagaimana implementasi kode programnya? Anda bisa lihat potongan kode berikut ini. Pada deklarasi metode tersebut, kata kunci abstrak tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena deklarasi di sini bertujuan untuk mengoverride abstrak method start pada superclass application. Oh ya, method start juga memiliki return value dengan tipe void. Setelah itu, Anda bisa lihat pada deklarasi metode tersebut terdapat parameter dengan tipe stage dengan nama primary stage. Objek dari scene dilewatkan ke objek stage yang telah disediakan oleh runtime system tersebut. Anda bisa saja menambahkan objek stage lain, tapi Anda tidak perlu melakukan untuk pembuatan aplikasi sederhana ini. Berikutnya, metode yang menunjukkan daur hidup aplikasi JavaFX adalah metode stop dengan tipe return value-nya adalah void. Metode ini dipanggil ketika aplikasi diterminasi. Kegunaannya apa? Anda bisa menggunakan metode ini untuk melakukan tugas yang harus dilakukan ketika aplikasi dimatikan. Misalnya, Anda baiknya menutup koneksi ke database atau jaringan pada saat metode stop dipanggil. Bagaimana dengan kode programnya? Anda bisa melihat potongan kode berikut ini. Proses override-nya mengikuti aturan yang sudah diatur pada bahasa pemrograman Java. Satu lagi catatan, yaitu penggunaan exception handling pada saat deklarasi metode dilakukan untuk menangkap kemungkinan terjadinya permasalahan pada kode program. Anda bisa saja menggunakan cara lain untuk menangkap exception, misalnya memakai blok try catch.
Langkah ketiga yang harus Anda lakukan pada saat pembuatan aplikasi JavaFX adalah mendeklarasikan layout dan komponen GUI sesuai dengan desain aplikasi Anda. Terdapat berbagai pilihan kelas layout yang dapat Anda aplikasikan sesuai kebutuhan desain perangkat lunak yang Anda bangun. Misalnya ada Hbox yang dapat digunakan untuk pengaturan posisi komponen yang disusun secara horizontal, atau Vbox untuk pengaturan posisi komponen secara vertikal. Anda juga bisa menggunakan tile pane untuk meletakkan komponen tampilan aplikasi Anda ke dalam sejumlah sel atau grid yang memiliki ukuran yang sama. Nah, Anda dapat mengeksplorasi berbagai jenis layout dan cara penggunanya dengan mengakses situs resminya atau berbagai referensi lainnya. Bagaimana cara pembuatan kode programnya? Coba perhatikan potongan kode program berikut ini. Pada kode tersebut, Anda melihat bahwa deklarasi layout dan komponen GUI dilakukan pada metode start. Perhatikan juga bahwa terdapat kode program untuk pengaturan title untuk stage dengan pemanggilan metode setTitle pada objek stage yang bernama primaryStage. Di kode berikutnya terdapat deklarasi dan instansiasi layout. Pada contoh ini, proses tersebut dilakukan terhadap kelas layout Vbox. Pada praktiknya, Anda dapat menggunakan berbagai jenis layout sesuai dengan keinginan atau desain perangkat lunak yang sedang dibangun. Oke, setelah deklarasi dan instansiasi layout, berikutnya yang dilakukan adalah deklarasi dan instansiasi komponen GUI. Potongan kode tersebut berisi contoh deklarasi dan instansiasi objek dari kelas TextField dan Button. TextField adalah komponen GUI yang dapat digunakan untuk menerima input berupa teks atau sekumpulan karakter dari pengguna aplikasi Anda. Button adalah komponen GUI yang berperan sebagai tombol. Terdapat berbagai pilihan komponen lainnya yang dapat Anda gunakan atau masukkan ke perangkat lunak yang Anda bangun tersebut. Ada color picker, yaitu komponen GUI yang dapat digunakan untuk memilih warna. Ada komponen chart untuk presentasi data secara grafis. Ada text area, label, dan jenis lainnya. Anda disarankan untuk mengeksplorasi layout dan komponen JavaFX lainnya dengan mengakses situs resminya di http://openjavaFX.io. Oke, kemudian setelah komponen sudah dideklarasi dan diinstansiasi, berikutnya Anda harus menambahkan objek-objek tersebut ke dalam layout. Dengan demikian, posisi komponen tersebut dapat diatur dengan baik ketika ditampilkan ke layar. Bagaimana caranya? Pertama, Anda harus mengakses terlebih dahulu semua node yang dimiliki layout tersebut dengan memanggil metode getChildren pada objek layout. Setelah itu, Anda lanjutkan dengan memanggil metode add jika ingin menambahkan komponen satu persatu, atau jika Anda ingin melakukan penambahan semua komponen secara sekaligus, maka gunakan metode addAll. Bila merujuk kepada arsitektur aplikasi JavaFX yang telah disampaikan tadi, maka scene_grab pada contoh ini ditunjukkan oleh struktur layout VB_root dan dengan semua children node-nya, yaitu TextField dan Button. Jika digambarkan, maka hubungannya akan seperti struktur pohon. Perhatikan dan pelajari potongan kode program tersebut untuk bisa memahami langkah pembuatan aplikasi JavaFX ini lebih baik lagi. Langkah keempat dalam pembuatan aplikasi JavaFX adalah menambahkan layout ke dalam scene. Tadi sudah disebutkan bahwa scene terdiri atas scene_grab. Dengan proses pada tahapan ini, maka scene_grab yang diwakili oleh layout ditambahkan ke dalam scene. Proses penambahan layout ke dalam scene dapat dilakukan pada saat instansiasi scene tersebut. Selain penambahan layout, pada saat instansiasi juga dapat dilakukan pengaturan ukuran scene. Ukuran ini yang menentukan lebar dan tinggi layar GUI yang tampil kepada pengguna. Nah, bagaimana cara pengimplementasian tahap ini dalam kode program? Anda dapat melihat potongan kode berikut ini. Pada saat instansiasi scene, objek layout menjadi parameter pertama dan diikuti dua parameter yang digunakan untuk penentuan lebar dan tinggi scene tersebut. Oke, saya rasa sampai tahapan ini masih jelas serta mudah untuk diikuti dan dilakukan. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan pada bagian komentar video ini. Jika Anda ingin selalu mendapat info terbaru terkait materi-materi lainnya, silakan mensubscribe channel ini. Jika Anda senang berbagi, karena sharing is caring, maka silakan menyebarluaskan materi ini dengan menekan tombol share. Lanjut lagi, tahap kelima untuk pembuatan aplikasi JavaFX adalah Anda menambahkan scene ke dalam stage. Untuk melakukan hal tersebut dapat dilakukan dengan memanggil metode setScene pada objek stage yang memiliki nama primaryStage. Pada potongan kode yang ditampilkan pada layar,
Anda bisa melihat bahwa objek scene menjadi nilai yang dilewatkan pada parameter metode setScene tersebut. Anda mungkin bertanya, Pak, apakah sudah cukup dengan penambahan scene ke dalam stage agar GUI-nya tampil semua di layar? Oke, memang masih ada tahap berikutnya agar aplikasi dapat dijalankan dan ditampilkan dengan baik. Tapi pada tahapan ini, Anda masih harus memanggil metode show pada stage supaya tampilan GUI dan strukturnya ditunjukkan kepada pengguna. Mari kita lihat potongan kode berikut ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa metode show dipanggil pada objek primary stage. Untuk langkah yang terakhir atau langkah ke-6, Anda dapat mulai menjalankan aplikasi JavaFX dengan memanggil metode launch. Di mana Anda memanggil metode launch ini, hal tersebut tergantung pada flow aplikasi Anda. Untuk contoh ini, metode launch dipanggil pada metode public static void main yang merupakan entry point pengeksekusian kode program pada kelas contoh ini. Berikut ini detail implementasi kode programnya. Baik, itu dia materi pada video kali ini. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan antara lain, yang pertama, JavaFX merupakan generasi berikutnya untuk pembuatan GUI setelah Swing. Yang kedua, arsitektur GUI pada JavaFX meliputi stage, scene, dan node. Penggunaan JavaFX membutuhkan subclass dari kelas application dan mengoverride metode sesuai daur hidup aplikasi. Jika ada pertanyaan, Anda diharapkan mengeksplorasi terlebih dahulu via internet. Kalau sudah mentok, Anda dapat meminta bantuan kepada tim pengajar. Kemampuan eksplorasi untuk menyelesaikan persoalan adalah kemampuan yang dilatih sebelum memasuki dunia industri. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman presentasi objek. Kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.